Mungkin Hendra Azam sedikit bercanda tentang formasi timnas, namun pada kenyataannya timnas memang menyerang total dan siapa nyana, prediksi Hendra ada benarnya juga. Pada leg pertama, saat penyerangan, timnas hanya menyisakan Elkan dan Rido di pertahanan serta Sandy Walsh di sektor tengah. Pada leg 2, timnas hanya menyisakan Fakhrudin dan Rido di pertahanan serta Irianto di sektor tengah. Jadi bisa dibilang saat penyerangan timnas seolah-olah mempergunakan formasi 2-1-7. Terlepas dari kemenangan telak 6-0 dari setiap leg, namun dua pertandingan tersebut menyisakan hal-hal yang harus segera diperbaiki. Mari kita gali lebih dalam, apa saja yang masih kurang optimal dari kemenangan tersebut. Yang pertama, simulasi penyerangan total. Kami melihat bahwa kesempatan berhadapan dengan tim sekelas Brunei dijadikan STY sebagai simulasi penyerangan total jika pada saat sebenarnya kita dituntut meraih kemenangan ataupun mencari gol penyeimbang, di mana timnas akan dipaksa untuk keluar menyerang habis-habisan. Namun di sisi lain, formasi all out attack ini tidak boleh meninggalkan lubang bagi lawan untuk melakukan serangan balik cepat. Namun sayangnya, mentalitas penyerangan total ini belum sepenuhnya dapat ditularkan kepada setiap pemain timnas. Alih-alih bermain cepat, efektif, dan variatif, beberapa pemain malah asik unjuk skill atau kelamaan pegang bola, sehingga momentum untuk membahayakan gawang lawan lewat begitu saja. Yang kedua, pemain belum memahami formasi. Formasi yang diterapkan STY pada kedua leg tersebut adalah sama, yaitu 4-2-4. Ini adalah pola yang biasa dipergunakan oleh pelatih dunia dikala timnya harus meraih kemenangan, sedangkan waktu tersisa sedikit saja. Hanya beberapa pemain saja yang bisa memahami secara baik formasi ini, seperti Elkan, Rido, Sandi, Kambuaya, Patinama, serta Witan. Hal yang sangat kentara adalah kebingungan empat pemain depan dalam menjalankan perannya. Apalagi penyerang kiri kanan yang diisi oleh Egy, Sadil, serta Dendi. Peran yang dilakukan Witan adalah yang seharusnya ditiru. Witan aktif bergerak, bermain melebar, menusuk ke dalam kotak penalti, maupun ke tengah di mana dia berperan sebagai gelandang serang ataupun second striker. Witan begitu percaya diri untuk dribble bola memasuki area penalti lawan. Dengan demikian, sungguh penting agar pemain-pemain timnas memahami formasi dan peran yang harus dijalankan. Yang ketiga, terbawa ritme lawan. Tim lawan yang menyadari apa yang akan dilakukan timnas pasti akan membuat kontra strategi. Jika timnas akan bermain cepat, maka lawan akan memperlambat ritme permainan. Hal ini terlihat pada pertandingan kemarin. Brunei berusaha untuk memperlambat tempo permainan, dan celakanya kita juga malah ikut-ikutan bermain lambat. Pemain timnas belum mengerti sepenuhnya konteks simulasi yang sedang diarahkan STY. Yang keempat, koordinasi belum rapi. Memang wajar hal ini terjadi pada saat pelatih menerapkan formasi yang terbilang baru bagi pemain timnas. Namun seyogianya pemain timnas harus dapat memetik pelajaran berharga ini dan bermain lebih rapih lagi. Komunikasi antar pemain di lapangan harus terus ditingkatkan agar kesalahan-kesalahan tersebut dapat diminimalisir. Seperti pada saat Elkan Bagot memberikan instruksi perangkap offside kepada Asnawi. Jangan sungkan-sungkan untuk berteriak atau ngomelin teman kita jika posisinya memang kurang tepat. Hasil dari pertandingan leg 1 dan leg 2 kontra Brunei memang bukan suatu acuan. Secara kualitas tim, terdapat perbedaan yang sangat jauh antara pasukan Garuda dengan Brunei. Secara hitung-hitungan di atas kertas, memakai pola apapun, kemungkinan besar timnas akan mampu mendapatkan hasil positif dengan agregat yang mencolok. Pemain-pemain timnas harus berpikir, kemenangan ini harus diraih sesuai simulasi yang diterapkan pelatih. Namun hal positifnya, pemain-pemain timnas mendapat pelajaran dan pengalaman baru tentang formasi all out attack. Peran masing-masing pemain dalam formasi ini
serta mentalitas yang harus diusung. Karena di depan mata kita sudah menunggu tim-tim tangguh dengan kualitas mumpuni yang harus dapat kita taklukkan. Semoga bermanfaat.